Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu penjelasan dari wasiat Siddiqiyah karya Sayyid Abdul Aziz, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiatnya, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga penulis penjelasannya yaitu putra beliau Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Dan untuk kita semuanya dan seluruh para guru kita, seluruh keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan dianugerahi kemampuan dan keistiqomahan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mujalasatu ahlil inabati ilallahi taala, yaitu bermajelis dengan para ahlil inabah ilallahi ta'ala. Ahlul inabah, anabayunibu artinya kembali, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari mengatakan, wa mujalasatil munibi al-khasyi'i, bermajelis, duduk bersama dengan orang yang kembali kepada Allah dan juga khusyuk. Di kajian sebelum ini, Sayyid Muhammad mewasiatkan untuk apa? Pertama, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, selanjutnya mengikuti para imam. Setelah itu mengikuti orang-orang yang ahli ketaatan dan ahli kebaikan. Dan sekarang dilanjutkan dengan bermajelis atau duduk dengan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lagi khusyuk. Artinya apa? Artinya untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah itu kita tidak bisa, harus mengikuti imam. Imam artinya harus mengikuti guru, harus mengikuti para ulama. Setelah mengikuti para ulama, artinya sudah mengikuti ilmu, sesuai dengan ilmu, maka kemudian kita membutuh kepada komunitas. Komunitas itu adalah sekumpulan orang yang berkumpul dengan niat yang sama, sehingga kemudian ada yang minggir sedikit ditarik lagi, minggir sedikit ditarik lagi. Komunitas itu dari mana? Rasulullah memulainya dari masjid. Memulainya dari masjid. Kemudian Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, qultu wa hadza aidan mimma yanbaghi lil muridi al-hirsu alaihi. Hal ini jugalah yang harus diusahakan oleh seorang murid. Seorang murid harus memperhatikan dan berusaha untuk bermajelis dengan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Kembali di sini bisa diartikan juga taubat. Wal ihtimamu bihi, dan memperhatikan hal tersebut.
wa huwa mujalasatu ahlil inabati ilallahi ta'ala, yaitu bermajelis dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakinina ilaihi, orang-orang yang tenang dengan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khasyi'ina lahu, orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muqbilina alaihi, yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu in lam tastafid min ilmihim wa kalamihim wa isyaratihim istafatta min halihim wa hadihim wa samtihim. Jika engkau tidak bisa mengambil faedah dari ilmu mereka, dari perkataan mereka, dari isyarat mereka, setidaknya engkau akan mendapatkan faedah dari kondisi batin mereka, dari hidayah yang mereka dapatkan, dan dari sifat yang mereka miliki. Maka di sini para ulama juga mengatakan lisanul ahwal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tindakan atau bahasa sikap itu lebih fasih daripada bahasa perkataan. Ini kami 3 bulan yang lalu kedatangan salah satu guru kami dari Maroko, namanya Profesor Dr. Idris Al-Fasi. Beliau memberikan ijazah kepada banyak orang-orang yang hadir ketika itu, tapi beliau tidak memberikan ijazah kepada kami. Setelah itu kami minta testimoni tentang majelis kami yang di Tebet. Beliau tidak mau. Jawaban beliau apa? Aska lisanul ahwali afsahu min lisanil maqal, kata beliau. Bahasa tindakan, sikap itu lebih fasih daripada bahasa perkataan. Secara tidak langsung beliau mengatakan seperti ini. Kalian ini anakku, kalian mau butuh apa sih? Saya kasih. Kok masih butuh cuma video-video begitu gitu. Nah, ini adalah ketika kita mendapatkan bermajelis dengan orang-orang yang kembali kepada Allah, hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa mendapatkan ilmunya. Misalkan ilmunya tidak bisa kita tangkap, perkataannya tidak bisa kita tangkap, isyaratnya tidak bisa kita tangkap, setidaknya kondisi dia, sikap dia, kemudian apa yang dia rasakan ditunjukkan dalam sikapnya, itulah yang dapat kita ambil. Kama bayyana dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih biqaulihi, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih. Matsalul jalisis salihi mithlul atra. Permisalan dari teman duduk yang soleh itu seperti al-attar. Attar itu artinya penjual minyak wangi. In lam yanalka minhu asabaka min rihihi. Jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari minyak wanginya, dari dia, dari orang tersebut, artinya dapat minyak wanginya, asabaka min rihihi, engkau akan mendapatkan wanginya. Jadi kalau nggak dapat minyak wanginya, dapat wanginya. Wa matsalu jalisis su', dan permisalan dari teman duduk yang buruk, matsalul haddadi in lam tusibka naruhu asabaka syararuhu. Seperti tukang besi atau pandai besi, jika engkau tidak terkena apinya, maka engkau terkena bau besinya. Ini adalah permisalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waruya Abu Ya'la bi sanadin hasanin an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Qila, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, ayyu julasaina khairun, teman duduk kami yang baik itu yang bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man dzakkarakumullahu ru'yatuhu, yaitu mereka yang mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau melihatnya. Jadi kalau kita melihat orang tersebut, kita akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zada fi ilmikum mantiquhu, dan perkataannya menambah ilmu kalian. Wa dzakkarakum fil akhirati amaluhu, dan amal perbuatannya mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ini berkhidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik di dalam rumah, membantu Rasulullah. Ini juga sepupunya Rasulullah, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, memiliki kedekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat itu tidak mewarisi dari Rasulullah itu hanya amaliyah saja, tidak, tapi juga kondisi batin semuanya. Kita pernah jelaskan di sini bahwa Sayyidina Anas bin Malik itu pernah duduk di sebuah majelis, dan kemudian ada orang Yahudi melihat keagungan dari Sayyidina Anas bin Malik. Tanpa berkata, hanya melihat saja sudah melihat maknanya. Kemudian orang Yahudi tadi bertanya, ini siapa kok saya melihat cahaya dari dia? Disampaikan bahwa Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabatnya Rasulullah. Kemudian orang Yahudi tadi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa Sayyidina Anas ngomong. Sekarang berapa banyak kita nulis status, nulis apa, nggak ada yang masuk Islam. Ini baru melihat saja. Karena apa? Karena ada sentuhan Rasulullah di sana. Dan Rasulullah itu adalah suri tauladan yang paling sempurna. Maka kita sekarang butuh guru yang seperti ini, ahlul inabah. Butuh sahabat, butuh teman duduk ahlul inabah, yang selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ditemukan di kafe? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa ditemukan di mana? Tidak bisa. Maka kita harus membuat komunitas, dan komunitas itu kemudian melahirkan ahlul inabah, sehingga kemudian mengajak semuanya terkait dan terikat. Maka keterikatan ini keterikatan apa? Keterikatan lahir saja? Tidak, tapi keterikatan batin juga. Sayyidina Anas bin Malik bisa seperti itu kalau tidak terpaut dan terikat dengan Rasulullah. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka ada seorang sahabat datang kepada Sayyidah Aisyah, kangen kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan, kamu berdiri di atas cermin, di depan cermin. Ketika berdiri, yang nampak di cermin itu Rasulullah, bukan orang itu. Kita bisa seperti itu. Itu karena apa? Karena keterikatan hati. Keterikatan hati. Jadi kalau tidak kembali kepada Allah, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Sedangkan dalam sholat saja kita saling menyalahkan. Dalam sholat. Bagaimana di luar sholat? Dalam sholat kita saling menyalahkan. Bagaimana di luar sholat? Pukul-pukulan, rebut-rebutan. Jadi menurut Rasulullah, di sini sabda Rasulullah, siapa teman duduk yang baik itu
yaitu ketika kita melihatnya mengingatkan kita kepada Allah, dan ketika dia berkata mengingatkan kita kepada menambah ilmu kita, dan ketika dia berbuat mengingatkan kita kepada akhirat. Wa fi hadza yaqulu Ibnu Athaillah fil Hikam, dan oleh karena itu Ibnu Athaillah berkata di dalam Al-Hikam, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkanmu kondisi batinnya. Jadi kondisi dia tidak membangkitkan kita. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan tidak menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkataannya. Fal faidatu minal mujalasati hiya al istifadatu wal intifa'u bima ya'udu 'alal mar'i bis salahi fi dinihi wa umuri ma'adihi wa akhiratihi. Faedah dari bermajelis dengan orang-orang tersebut adalah mengambil faedah wal intifa' dan kemanfaatan yang kembali kepada seorang hamba dalam kesalihannya dalam agamanya, dan juga perkara-perkara tempat kembalinya yaitu akhirat. Fa in lam takun ala hadzal minwal fala faidata fiha mutlaqa. Jika majelis yang dia duduki itu tidak ada faedah seperti ini, maka tidak ada faedah di dalamnya, mutlak tidak ada, sama sekali tidak ada faedah. Maka majelis yang tidak mengantarkan kepada hal tersebut tinggalkan. Bal ta'udu ala sahibiha bid-dharari al-azim. Majelis yang tidak memiliki sifat dan manfaat seperti itu akan mengantarkan kepada orang yang duduk di majelis tersebut kepada kemudharatan yang amat sangat besar fi dinihi, di dalam agamanya, kama huwa musyahadun, sebagaimana maklum itu diketahui dan disaksikan. Kita lihat aja di media, di berita sekarang, ada tidak orang yang bermajelis dengan orang baik itu berbuat buruk? Tidak ada. Temannya buruk maka dia juga buruk. Jarang-jarang orang yang bisa duduk di dalam majelis yang buruk kemudian dia mempengaruhi kepada majelis tersebut menjadi baik. Itu sulit. Sulit sekali. Sulit. Maka kita harus memiliki majelis yang baik. Fama aflaha man aflaha illa bimusahabati man aflaha. Maka tidaklah orang itu sukses, selamat, kecuali dengan bersahabat dengan orang yang selamat dan sukses juga. Ini adalah pembahasan tentang keselamatan dengan apa? Dengan bermajelis dengan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian tema selanjutnya mu'asyaratul aufiya. Mu'asyaratul aufiya, bermu'asyarah, dengan berinteraksi, berkumpul dengan orang-orang yang amanah. Aufiya ini wafiyun. Wafiyun artinya memenuhi janjinya, memenuhi amanahnya. Tsumma qala syekhuna wa imamuna radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi. Kemudian Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari berwasiat, wa mu'asyaratil wafiyil khadi'i. Aku berwasiat agar engkau berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang yang menepati janji, menepati amanah yang diamanahkan kepadanya. Kemudian Sayyid Abdul Aziz mengatakan, li'annal matluba minal mu'asyari ayyakuna hasanal akhlaqi jamilas sifati. Yang diminta, yang diharapkan dari mereka yang dimu'asyarahi, yang kita berinteraksi dengan mereka, hendaklah ia memiliki akhlak yang baik,
lagi bagus. Akhlak yang baik contohnya siapa? Akhlak yang baik contohnya Rasulullah. Itu sudah harga mati. Beberapa waktu lalu, kurang lebih 2 minggu lalu, 10 hari yang lalu, anak kami yang kelas 9, kelas apa? Kelas berapa? Kelas 3, kelas 4 SD, usia 9 tahun, pulang sekolah pakai cincin. Cincinnya nyala-nyala. Katanya apa? Ini teman-teman semuanya pakai ini. Kita punya satu perkumpulan. Kelas 4 SD. Terus saya tanya kepada anak ini, kenapa pakai cincin? Ya teman-teman semuanya pakai, kita ini persahabatan apalah, kelas 4 SD. Terus saya tanya, saya izinkan kamu pakai cincin, tapi jawab dulu pertanyaannya. Rasulullah pakai cincin di mana? Rasulullah pakai cincinnya di sebelah mana? Kalau kamu bisa jawab, tak izinkan menggunakan cincin. Nggak bisa jawab. Akhirnya dia jawab dari mana? Di sini. Salah. Di sini. Diurut semuanya jari itu sama oleh anak-anak kami. Gitu kan. Lah ini, jadi kita harus mengenalkan anak itu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu Rasulullah menggunakan cincin di mana? Kalau menggunakan cincinnya Rasulullah saja kita tidak tahu. Rasulullah menggunakan cincin di sini. Maka lihat Habib Umar bin Hafiz menggunakan cincinnya di mana? Di sini. Mudah kan? Jadi kita tidak perlu membaca kitab ini. Kalau sudah punya figur yang benar, kita tahu tempat Rasulullah memakai cincin di mana. Itu memakai cincin. Beberapa waktu lalu kami kedatangan guru, yaitu Syekh Dr. Usama Sayyid Al-Azhari, penasehat Presiden Mesir. Datang ke Indonesia itu tujuan utamanya adalah membaca buku musalsal 2 jilid kepada Kiai Haji Ahmad Marwazi dan Kiai Haji Zakwan, murid Syekh Yasin. Nah, buku musalsal ini, musalsal itu adalah hadis yang diriwayatkan secara tasalsul dengan sifat khusus. Contohnya guru menyerahkan tasbih kepada muridnya. Jadi gurunya menyerahkan tasbih. Karena apa? Karena guru sebelumnya menyerahkan tasbih kepada beliau. Terus sampai kepada Rasulullah. Ada musalsal khirqah. Khirqah itu memakaikan jubah. Jadi Rasulullah memakaikan jubah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memakaikan kepada muridnya sampai ke bawah. Itu ciri khusus. Nah, ini ada musalsal. Musalsal jewer. Rasulullah jewer sahabat jewer anaknya. Terus jewer sampai ke kita. Jadi mau jewer anak pun ada silsilahnya. Ini salah satu cara untuk mengenalkan kepada anak-anak kita, kepada umat ini, generasi penerus kita, bagaimana mereka mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Fatihah, diajarkan anak kita itu membaca Al-Fatihah kepada guru, nanti diijazahkan. Oh, sanadnya tersambung sampai Rasulullah. Oh, bangga itu anak. Ini bagaimana mengenalkan akhlak yang baik kepada anak agar apa? Agar figurnya itu Rasulullah. Figurnya bukan Superman, bukan BTS apa itulah. Bukan itu figurnya. Tapi figur kita Rasulullah. Setelah mereka terbayang-bayang, terngiang-ngiang tentang Rasulullah, maka mereka ingin mengenal Rasulullah. Bagaimana itu Rasulullah? Ini akhlak. Ya. Jadi akhlak yang baik dan juga sifat yang bagus. Dan itu semuanya ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karimal ahwali, syarifal a'mali. Kondisi batinnya itu mulia. Kondisi batinnya itu mulia. Syarifal a'mali, amal perbuatannya pun mulia. Litakuna mu'asyaratuhu nafi'atan fid dini wad dunya. Agar perkumpulan interaksi yang terjadi itu bermanfaat dalam perkara apa? Perkara agama dan perkara dunia.
Kalau perkara agama kita belum selesai, sholat kita belum selesai, masih saling menyalahkan, apalagi urusan perut, iri-irian, apalagi urusan kedudukan, urusan posisi, urusan apalah yang urusannya itu dunia, kita tidak akan pernah selesai. Karena apa? Di urusan agama kita belum selesai. Di urusan agama kita masih saling menyalahkan. Menghadap Allah di dalam ibadah kita belum bisa. Bagaimana menghadap Allah dalam kehidupan di dunia? Akan sulit. Wa hadza la yakunu illa fi mu'asyaratil wafiyyi lil ahdi. Dan ini tidak bisa kecuali dengan berinteraksi, bermuamalah, bermuasyarah, berhubungan dengan orang yang menepati janji. Al-muhafidhi ala awasiril ukhuwati bi khafdil janahi, yaitu orang yang menjaga ukhuwah, persaudaraan, dengan khafdil janah, itu artinya merendahkan sayapnya. Artinya tawadhu, tunduk dia. Menjaga persaudaraan. Karena apa? Karena dia menepati janjinya kepada orang yang berinteraksi dengan dia. Wal khudu'u war ra'fatu war rahmatu. Wal khudu'i war ra'fati war rahmati. Dan dia khudu'. Khudu' itu tenang. Ra'fah itu lemah lembut. War rahmah, rahmah di sini rahmat. Jadi dia memiliki sifat yang seperti itu. Kalau kita bagaimana? Kita kebalikannya. Kita itu seringnya mempersulit orang, tapi mempermudah untuk diri sendiri. Itu kebalikan. Kalau pewarisnya Rasulullah, dia akan mempermudah untuk orang lain dan mempersulit untuk dirinya sendiri. Mempersulit untuk dirinya sendiri. Berapa banyak yang seperti itu? Ketika ditanya, dia akan mempersulit. Enggak boleh begini-begini, dilakuin sendiri. Yang mudah untuk dirinya sendiri, yang sulit untuk umatnya, itu tidak boleh. Maka ahli fikih itu memudahkan untuk jamaahnya, memudahkan untuk muridnya, memudahkan untuk masyarakatnya, dan mempersulit untuk dirinya sendiri. Mempersulit untuk dirinya sendiri. Kalau sholat jadi imam panjang, kalau sholat sendiri pendek. Nah itu kebalik. Ketika menjadi imam dilihat makmum yang paling lemah siapa, maka itu standarnya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Rasulullah pernah suatu ketika beliau ingin memperpanjang sholat, tapi kemudian mendengar tangisan bayi. Kata Rasulullah, fa'atajawazu fi sholati, maka kemudian aku meringkas sholatku, jadi enggak memperpanjang. Kenapa? Saya khawatir ibunya kesulitan. Ibunya kesulitan. Berapa banyak sekarang khutbah Jumat, musim hujan nih, hujan terus gitu kan, lanjut saja khutbahnya sampai setengah jam, 45 menit. Lu jamaahnya di bawah, yang nggak ada atapnya, ya atau dibalik saja, imamnya di luar, nunggu kena hujan baru berhenti, kan enggak. Maka ini maslahat yang perlu diketahui. Itu rahmat, itu rahmat, sifat rahmat. Nah sifat itu nampak dalam tindakan, sehingga kemudian orang akan melihat itu, oh ternyata agama ini mudah, agama ini tidak sulit, agama ini tidak sulit. Pastinya harus tetap sesuai dengan rukun. Maka ini mempersulit umat. Kemudian wan nasihati, dan yang memberikan nasihat juga.
memberikan nasihat. Nasihat itu butuh cara. Butuh cara, bukan dengan kekerasan. Maka dengan tindakan yang pas itu. Nah, ini Syekh Usamah cerita kemarin bahwa ada seorang wanita yang menyaksikan majelis beliau di televisi. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu wanita tersebut dengan Syekh Usamah tersebut, dan dia nangis-nangis, curhat. Kenapa? Karena dia nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab, kemudian teman-temannya semuanya mengkafirkan. Setelah itu apa? Wanita tersebut mengatakan, demi Allah wahai Syekh, katanya, selama 15 tahun saya tidak pernah meninggalkan sholat malam satu hari pun. Wanita yang nggak pakai jilbab tersebut. Apa yang disampaikan Syekh Usamah kepada wanita tersebut? Yang disampaikan bukan, ya alhamdulillah kamu baik, kamu harus pakai jilbab begini malah didalilin, bukan. Yang dia sampaikan adalah, yang beliau sampaikan adalah, saya punya satu permohonan kepadamu. Apa? Tolong doakan saya di setiap sholat malammu. Jadi dia nggak ngomentari jilbabnya meskipun itu salah. Akhirnya apa? Itu tersentuh dengan akhlak yang baik seperti itu, akhirnya berjilbab. Akhirnya menutup auratnya. Kalau kita tidak, kalau sudah kelihatan satu kekurangan, sudah kebaikannya semuanya dihapuskan. Atau kebalikannya, yang sisi kiri ada yang itu, yang kanan seperti itu, yang terlalu ke kanan seperti itu, yang terlalu ke kiri enggak. Pakai jilbab, hatinya belum bersih. Urusan hati dengan urusan hukum beda lagi. Gitu. Itu perkara sendiri, pakai tidak menutup aurat itu masalah, urusan hati itu masalah lain. Gitu. Itu urusan. Lah ini seolah-olah kalau hatinya belum baik tidak wajib pakai jilbab, itu gimana? Itu beda lagi. Harusnya ya dua-duanya baik. Hatinya baik, juga menutup aurat. Nah, itu akhlak. Wa tahammulil akhta'i. Tahammulil akhta' adalah orang tersebut, orang yang memenuhi amanah atau menepati janji ini, tahammulul akhta', dia mampu memikul kesalahan yang dilakukan oleh teman atau sahabatnya tersebut. Berapa banyak kita ketika sahabat kita sudah salah, ya sudah. Tapi ada juga yang berbuat salah terus menerus gitu kan. Terus menerus kayak nggak pernah berbuat salah. Maka dia mampu untuk memikul kesalahan yang dilakukan oleh temannya. Artinya dia memaafkan. Memaafkan. Memang ada di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Setelah Rasulullah wafat semuanya pernah melakukan kesalahan. Bedanya diampuni atau tidak. Bedanya sadar atau tidak. Was-safhi aniz zallat. As-safhi memaafkan dari kesalahan. Az-zallat itu ketergelinciran. Wa hadhil umur hiya thamratu al-ulfati. Hal-hal ini adalah thamrah. Thamrah itu buah. Buah dari al-ulfah. Al-ulfah itu kelemah lembutan. Faman khala minha fala faidata fi muasyaratihi. Maka seseorang yang tidak ada nilai-nilai tadi di dalam muasyarah tersebut, dalam perkumpulan tersebut, dalam interaksi kedua orang tersebut, maka tidak ada faedah dalam interaksi yang mereka lakukan. Maka bagaimana caranya agar kalau Allah menakdirkan kita untuk bertemu dalam sebuah majelis, yang majelis itu tidak ada tanda-tanda tadi, sifat-sifat tadi, atau nggak ada faedahnya sama sekali. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mempercepat keluar dari majelis tersebut dengan tanpa menyakiti. Ini kami dicontohkan oleh seorang guru kami. Kami interaksi dengan orang yang ketika itu akan memberikan bantuan kepada kami. Ternyata setelah kita duduk bersama mereka, kami duduk bersama mereka, mereka menunjukkan hal-hal yang tidak tepas
Ada yang kelihatannya make demi apa kepede, percaya diri di hadapan lawan bicaranya. Make setelah digertak kelihatan kayak apa ya, kayak oleng gitulah. Gitu. Bahasanya sudah ngelantur kemana-mana. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan segera. Ketika itu sudah diselesaikan masalahnya secepat mungkin. Paling cuma 15 menit ketika itu. Duduk, selesai. Di tempat yang tidak baik juga. Kurang di tempat, di hotel yang hotelnya bagaimana begitulah. Hotelnya bagaimana? Bukan hotel yang bagus, bukan hotel yang baik. Bagus di sini bukan bagus secara zahir ya, tapi bagus penggunaannya. Bagus penggunaannya. Nah, di situ setelah selesai 15 menit menyelesaikan pembicaraan, setelah itu langsung dibayar makanan yang sudah dipesan, setelah itu langsung pergi. Gitu. Kita izin pergi karena ada urusan lain, alasannya seperti itu. Setelah di mobil diceritakan, kalau kita terpaksa harus duduk bersama orang-orang yang tidak baik, pertama niatkan silaturahim. Niat silaturahim. Karena orang baik tersebut pastinya menuntut banyak dari kita, ya sudah kita yang bayarin. Kalau kita ada, niatkan itu sedekah. Setelah itu secepat mungkin dan jangan berlama-lama. Kenapa? Karena duduk dengan orang tidak baik itu kalau efek negatifnya secara zahir sudah jelas, tapi efek secara batin itu mempengaruhi. Bahkan duduk di tempat duduk yang pernah diduduki oleh orang yang bukan orang baik lah, itu berpengaruh. Itu Syekh Idris mengatakan seperti itu. Kalian duduk di tempat orang ahli maksiat, itu berefek kepada batin kalian. Beliau mengatakan seperti itu. Saya belum tahu gimana rasanya. Rasanya itu bagaimana. Tapi bukan berarti mau nyoba juga, enggak. Takut. Takut gitu. Jadi duduk gitu. Maka bayangkan kalau kita duduk di tempat duduknya orang soleh, duduk di tempat berinteraksi dengan orang-orang yang baik, maka ada energinya nggak kelihatan. Tidak kelihatan ngecasnya itu tidak kelihatan, chargernya tidak kelihatan. Maka itulah pentingnya kenapa kita harus bermajelis dengan orang-orang yang baik sebagaimana dinasehatkan oleh Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Mungkin ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.